kepribadian seseorang tidak selalu dapat dilakukan melalui pertanyaan langsung. Ada kalanya individu sulit mengungkapkan perasaan atau karakter dirinya secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam psikologi dikembangkan metode khusus untuk mengeksplorasi aspek-aspek kepribadian yang tidak tampak secara sadar, yaitu tes proyektif. Apa sih tes proyektif itu? Nah, tes proyektif ini merupakan sebuah alat asesmen dalam psikologi yang bertujuan memahami kepribadian seseorang secara lebih dalam. Tes proyektif bekerja berdasarkan konsep bahwa ketika seseorang dihadapkan pada stimulus yang samar atau ambigu, secara tidak sadar ia akan memproyeksikan pikiran, perasaan, ketakutan, harapan, bahkan juga konflik batin yang tersembunyi ke dalam jawabannya. Tes proyektif ini tidak seperti tes pilihan ganda yang lain. Tidak ada skor pasti, tidak ada jawaban tetap. Yang dinilai malah justru bagaimana cara seseorang memaknai stimulus, cara bercerita, emosi yang muncul, dan juga pola pikir di balik jawabannya. Itulah mengapa tes proyektif sangat kaya informasi. Salah satu tes proyektif verbal yang cukup terkenal yaitu EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Tes ini dibuat berdasarkan teori kebutuhan dari Henry Murray. Murray percaya bahwa setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan psikologis yang mendorong perilaku kita. Nah, melalui EPPS ini, kita bisa melihat kebutuhan mana yang paling dominan dalam diri seseorang. Tujuan utama EPPS bukan untuk menentukan seseorang baik atau buruk, tetapi untuk memahami apa yang menjadi preferensi pribadi dan motivasi internal seseorang. Tes ini membantu menjawab pertanyaan seperti, aku ini termotivasi karena apa ya? Aku bergerak karena dorongan apa sih di dalam diriku? Cara kerjanya sederhana. Dalam EPPS, kita akan diberi 2 pernyataan, lalu kita memilih mana yang lebih menggambarkan diri kita. Contohnya, saya ini suka membantu orang lain. Saya suka bekerja sendiri dan juga fokus. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang dilihat bukan satu pernyataan, tapi pola pilihan kita secara keseluruhan. Dari pola itu, psikolog bisa memahami karakter dan dorongan kepribadian kita. EPPS ini juga bertujuan untuk menentukan kecocokan pekerjaan atau lingkungan sosial dan juga membantu konseling dan bimbingan karir. EPPS ini mengukur 15 kebutuhan kepribadian. 3 contoh yang paling umum. Yang pertama ada achievement, prestasi, seberapa besar sih dorongan untuk sukses dan mencapai target. Yang kedua ada affiliation atau afiliasi, seperti seberapa kuat keinginan untuk dekat, diterima, dan berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga ada dominance, seberapa suka memimpin, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain. Selanjutnya SSCT, tes proyektif verbal yang meminta seseorang untuk melanjutkan kalimat yang belum selesai. Kalimat yang diberikan biasanya sederhana, terbuka, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terdengar mudah, tetapi sebenarnya jawaban spontan mencerminkan isi pikiran, perasaan, harapan, bahkan juga konflik batin yang mungkin tidak disadari. Inilah prinsip dasar tes proyektif. Ketika diberikan stimulus yang tidak lengkap, pikiran bawah sadar kita akan mengisi ruang kosong dengan cara yang sangat pribadi. Teori dasar SSCT dikembangkan berdasarkan gagasan bahwa manusia memiliki pikiran dan emosi tersembunyi yang dapat muncul secara alami jika diberi rangsangan terbuka. Jadi bukan pertanyaan langsung seperti apakah kamu sedih, tetapi kalimat seperti saat saya sendirian saya merasa. Nah, yang lebih netral dan fleksibel hasilnya, jawaban yang muncul lebih sering jujur. Tujuan utama SCCT adalah mengeksplorasi kepribadian dan dinamika psikologi secara mendalam. Tes ini sering digunakan dalam konseling dan terapi, asesmen klinis, pemahaman hubungan interpersonal, identifikasi konflik batin, kebutuhan emosional, dan juga trauma. Dengan SCCT, psikolog bisa melihat tema berulang, misalnya perasaan tidak percaya diri, kesepian, kebutuhan diterima, atau ketakutan tertentu, membantu memahami seseorang secara lebih utuh. Nah, cara kerja SCCT biasanya terdiri dari 40-60 kalimat tidak lengkap. Peserta cukup menuliskan beberapa kata atau satu kalimat untuk melanjutkannya. Aspek kepribadian yang diungkap biasanya SCCT mencakup
beberapa area penting, seperti keluarga dan hubungan, konsep diri dan identitas, emosi dan kebutuhan pribadi, hubungan sosial dan romantis, serta juga harapan masa depan dan ketakutan. Tes psikologi, khususnya tes proyektif, harus digunakan hanya oleh profesional yang terlatih karena interpretasinya kompleks dan membutuhkan pemahaman teori serta konteks klien. Stimulus asli tidak boleh disebarkan agar validitas tes tetap terjaga. Jawaban klien wajib dijaga kerahasiaannya demi melindungi privasi. Tes tidak digunakan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami kebutuhan dan dinamika kepribadian seseorang. Hasil tes pun harus dianalisis secara mendalam dan tidak tergesa-gesa, dengan mempertimbangkan data lain, dan yang terpenting, seluruh proses harus dilakukan dengan tanggung jawab, empati, serta rasa hormat terhadap martabat individu. Tes proyektif membuat saya menyadari bahwa memahami kepribadian bukan hanya soal membaca jawaban, tetapi memberikan ruang aman bagi seseorang untuk jujur pada dirinya sendiri, melihat lapisan terdalam yang sering tersembunyi di balik sikap luar, menumbuhkan empati agar kita tidak cepat menilai dan pada akhirnya membantu setiap individu mengenal diri sendiri serta berkembang dengan lebih manusiawi.